Manaf, kau tidak akan bisa menghindar untuk menikah. Kalau tidak hari ini, maka mungkin setelah 6 bulan atau setahun, kau harus menikah. Katakan kepadaku, apa salahnya melihat foto-foto para wanita itu hari ini? Paman, tapi aku... Katakan yang sejujurnya, kau jatuh cinta pada seseorang? Paman, Kau tidak mau memberitahu paman. Kenapa Manaf harus menolak? Dia sudah melakukan banyak hal untukmu sampai detik ini. Dan dia juga tahu tentang kebajikan dan kesederhanaanmu. Kenapa dia menolak saat pernikahan ini sedang dibicarakan? Hanya itu. Berikan nama dan alamatnya. Paman akan bicarakan tentang pernikahanmu dengan mereka. Ini bukan hal yang sulit bagi paman. tidak Paman. Tidak semudah itu. Kenapa? Keluarganya memiliki harapan yang sangat tinggi tentang menantu pria mereka. Mereka tidak akan menerimaku. Ada banyak pertanyaan di kepala ibu. Dan tidak ada jawabannya. Kau benar, Archana. Kita harus biarkan Tuhan yang membimbing kita. Kenapa kau harus khawatir, Manaf? Hah? Kau menerima kekalahan tanpa mencoba lebih dulu. Tidak, Paman. Aku merasa itu semua sudah sangat jelas dan aku pikir... Apa yang diinginkan oleh Dewa jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang kau pikirkan. Dewa Ganesha ada di sini. Dewa Ganesha ada di sini. Mungkin keinginanmu adalah keinginan dari para dewa. Ayo, terus. Iya, ayo. Cepat sedikit. Aduh, di sini. Pak, aku pesan satu ya. Iya, aku juga. Hei, tunggu. Kemarilah, masih hujan. Tidak, aku baik-baik saja. Aku mohon biarkan aku sendiri. Dengar, kau tidak perlu merasa bersalah dan tidak perlu untuk bersikap sopan. Kau sudah melakukan apa yang kau anggap benar. Kau tidak punya masalah denganku, tapi kau benar-benar sudah menolakku. Itu karena kita berdua sangatlah berbeda. Kita tidak bisa menyatukan status kita. Walaupun kita menginginkannya. Ini adalah kesalahan keluargaku. Karena merekalah yang menawarkan pernikahan ini padamu. Aku tahu kau adalah pria yang sangat baik. Tapi aku tidak perlu mengharap terlalu banyak dari seseorang, kan? Apa yang kau bicarakan aku tidak mengerti. Aku sudah menerima penolakanmu. Aku punya permintaan untukmu. Kau tidak perlu bersikap sopan padaku lagi. Karena aku merasa kau melakukan itu karena kasihan padaku. Aku mohon kau jangan bicara seperti itu. Dan percayalah padaku, aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan. Kemarin ibumu menelpon. Kau menolak lamaran pernikahannya. Tapi percayalah, aku tidak apa-apa. Jika aku tidak mau menikah, apa gunanya melihat foto ini? Hei, tunggu! Dengar Archana, kau salah paham. Aku tidak tahu jika lamaran pernikahan itu datang dari keluargamu. Aku telah menolaknya tanpa melihat fotomu terlebih dahulu. Apa? Iya. Karena aku jatuh cinta dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Kupikir aku sama sekali tidak berarti untuknya. Tapi saat detik ini aku tidak pernah memikirkan orang lain selain dia. Itu sebabnya saat ibu membicarakan tentang tawaran pernikahan lain, aku dibutakan. Kuharap kau mengerti apa yang kubicarakan ini. Bajai, aku akan berdoa pada Tuhan
Semoga gadis itu datang untuk kehidupanmu dan mengisi hidupmu dengan kebahagiaan. Sekarang aku pergi dulu. Dewa Ganesha ada di sini. Dewa Ganesha ada di sini kan? Mungkin keinginanmu adalah keinginan para dewa juga. Bajai! Bajai! Farsha, kau masih di sini? Aku tidak tahu lagi. Aku tidak bisa menemukan bis ataupun Bajai di sini. Farsa, aku akan tanya sekali lagi. Kau mau ikut bersama kami? Tidak, Rasmi. Kau duluan saja. Kau tahu sendiri kan, aku tidak bisa pergi terlalu lama. Bajai! Lihatlah, sepertinya aku tidak bisa mendapatkan Bajai di saat penting. Farsha, sebentar lagi akan hujan. Aku sarankan kau ikut saja dengan kami ke diskotik. Stasiunnya ada dekat sana. Ayo. Ayo. Baiklah. Ayo kita berangkat. Manaf anakku, Iya, Bu. kau sudah pulang rupanya. Oh ya, Bu. Ibu. Ah, Ngomong-ngomong, di mana foto itu? foto yang mana? Yang di lamaran pernikahan. Itu. Di lamaran pernikahan. Ya, cari saja di sana. Tapi anakku, kenapa kau membutuhkan foto itu? Ibu, apa yang ibu katakan pada mereka? Ya, seperti yang kau katakan. Iya, tapi aku sama sekali tidak tahu. Oh ya, siapa yang datang kemari membawa foto ini? Kakak iparnya. Wah, rambutmu basah. Ibu akan ambilkan kau handuk. Siapa namanya ya? Manjusa. Dia yang datang kemari. Apa kau mengenalnya? Ayahnya mengenalmu dengan sangat baik. Dan dia juga sangat menyukaimu. Ibu, apa mereka sudah tahu soal keuangan kita? Bodoh sekali. Kakak iparnya yang datang kemari. Dia sudah melihat semuanya. Mereka sangat menyukaimu. Aku suka gadis itu. Jika kau menerima lamaran ini, itu akan berhasil, iya kan? Ibu, Itu sangat Ibu. luar biasa. Aku terima lamaran pernikahan ini. Tapi nak, kau sudah menolaknya, ingat? Tidak, Bu. Biar aku jelaskan semuanya pada ibu. Anjali, kita sudah terlambat. Ayo cepat kita masuk ke dalam. Ayo. Ya ampun, kita benar-benar sudah terlambat. Ayo cepat. Apa yang dilakukan Farsha dengan pemuda itu di sini? Sani, aku harusnya sudah pulang dari kantor. Ibu pasti sangat khawatir. Aku sudah sangat terlambat. Farsa, ini hujan deras. Bagaimana bisa kau pergi dengan hujan deras seperti ini? Kita tunggu saja sampai hujannya reda. Nanti aku akan mengantarmu. Baiklah. Duduklah. Ada apa? Sani, ibu sudah menungguku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sabarlah, lagi pula di luar kan masih hujan. Berapa lama kita harus menunggu? Aku akan telepon. Aku akan tanyakan padanya. Iya, tolong cepatlah. Halo? Aku cuma ingin mengabarkan Farsa agak terlambat. Aku akan menemaninya sampai dia mendapatkan bajai. Setelah itu kau boleh kemari. Baiklah. Ada apa? Dia meminta kita untuk pergi. Ayo cepat. Habiskan kopimu dulu. Tidak, aku sudah sangat terlambat. Sani, tolong cepatlah. Aku sudah sangat terlambat. Iya, kita akan ke sana.
Aku harus memberitahu Sulocana. Ibu katakan sesuatu. Sampai kapan kau terus memegang telepon itu, Bu? Ibu bisa bilang apa? Tidak ada yang bisa dikatakan. Ibu sudah merencanakan banyak hal. Setiap hari ibu bermimpi kalau Sulocana akan datang kemari dan meminta maaf pada ibu. Ibu. Tutup teleponnya sekarang. Ibu. Halo? Iya. Baik, tolong tunggu sebentar ya. Ibu, Iya, telepon untuk ibu. untuk ibu. Iya, Siapa? aku tidak tahu. Halo? Halo Kakak Sulocana. Ini aku Safita. Ibunya Manaf. Iya. Ada apa? Aku ingin membicarakan sesuatu. Ternyata anakku Manaf sangat menyukai Archana. Tapi kemarin dia... Sebenarnya telah terjadi sedikit salah paham. Manaf pikir dia itu orang lain dan tidak mau melihat fotonya. Dan dia menolak lamaran itu tanpa melihat fotonya lebih dulu. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia menolak lamaran dari anakmu itu. Saat dia melihat Archana, kami sepertinya akan menerima lamaran anakmu. Benarkah? Kau mengatakan yang sebenarnya kan? Iya, tentu saja. Jika seorang anak laki-laki menyukai seorang gadis, tentu saja kita hanya bisa merestui mereka. Benar kan? Iya, tentu saja. Kami ingin bertemu denganmu secepatnya untuk meresmikan hubungan anak-anak kita. Ya, baiklah. Boleh aku tutup teleponnya sekarang? Oh iya. Baiklah, sampai jumpa. Ibu? 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 Iya, ada apa? Ibu, aku sudah bertemu dengan Manaf. Benarkah? Iya, Bu. Dia bilang dia jatuh cinta dengan seorang gadis. Makanya dia menolak tawaran pernikahannya tanpa melihat fotonya. Tapi ibu jangan sedih dulu. Keadaannya seperti itu. Kalau ada gadis lain selain aku, mungkin dia juga menolak tawaran pernikahannya. Apa yang dia inginkan adalah hal yang penting, kan? Dia akan sangat baik kalau dia bisa menikah dengan gadis yang dia inginkan. Iya, sayang. Manaf pasti akan menikah dengan gadis yang dia cintai. Dia sudah mengirimkan undangan ke rumah gadis itu, Nak. Tapi ibu tahu dari mana? Karena kita telah menerima undangan itu. Apa? Kaulah yang disukai oleh Manaf. Keluarganya telah menerima lamaran pernikahan ini. Ya Tuhan, sudah jam 8. Aku akan kena masalah. Farsha? Dengar, Nak. Ibu, aku minta maaf. Makan manisannya, keluarga Manaf menerima lamaran pernikahannya. Ibu benar? Iya. Kakak, selamat Kak. Lihat, kakak sedang melamun. Sebentar ya. Tidak, Paman. Sampai Vandu menyelesaikan pendidikannya dan Sachi mendapatkan pekerjaan, aku tidak akan menikah. Aku janji padamu, Paman. Benar kan? Vandu kau sangat kejam. Ada apa, Kakak? Kemarin kau bilang kau tidak mau menikah. Jadi begitu melihat fotonya, komitmenmu langsung hancur ya? Menurutku itu kebiasaan lamamu yang muncul kembali, benar kan? Oh iya? Oh, Cepat berikan padaku. Nanti kau pukul. Iya, Smita. Smita, ini ibu maju. Tidak, aku tidak bisa datang ke kantor hari ini. Besok juga tidak.
Sebenarnya, pernikahan adik iparku Archana sudah ditetapkan mulai sekarang. Iya, itu sebabnya aku punya banyak tugas di rumah. Kau ini bicara apa? Apakah sudah gila sekarang? Iya. Apa? Tidak, tentu saja tidak. Apa ibu mertuamu ada di dekatmu ya? Iya, sekarang apa kau sudah mengerti? Bisa aku menghubungimu lagi nanti saja? Iya sayang. Manjusa, ada apa? Kau boleh pergi kalau kau punya banyak pekerjaan, biar ibu yang mengurus ini. Tidak, Bu, aku tidak ada pekerjaan yang penting. Pernikahan Archana akan dibicarakan. Untuk beberapa hari dia adalah tamu di rumah ini. Jadi aku ingin agar dia istirahat dan tidak bekerja. Biar aku yang melakukan semuanya. Tuhan memberkatimu. Tolong berikan teleponnya pada Nyonya Safita. Kakak, telepon untukmu. Siapa? Tidak tahu. Halo. Halo Nyonya Safita, ini dengan Manjusa. Manjusa Karanskar. Aku kakak iparnya Archana. Iya, ada apa? Tunggu sebentar, ini bicaralah dengan ibuku. Ibu? Iya? Ibu, ini Nyonya Safita yang menelpon. Oh astaga. Halo? Salam, ini dengan ibunya Archana. Salam, ada apa ya? Aku ingin mengundangmu. Jika kau berkenan, kau dan keluargamu bisa makan malam hari ini di rumahku. Maksudku, dengan begini kita bisa saling mengenal dan Archana juga Manaf bisa saling bicara. Iya, kami pasti akan datang. Kami akan datang. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya nanti malam. Baiklah. Mereka akan datang nanti malam, jadi kita harus mempersiapkan semuanya. Bagaimana aku bisa menyiapkan semuanya? Ibu jangan khawatir, kan ada aku. Manju. Terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan untuk adik dan untuk keluargaku. Vinod, ini adalah keluargaku juga. Benar kan? Manju, aku minta maaf. Waktu itu aku mengatakan banyak hal aneh dan aku marah padamu. Maafkan aku. Jika aku ingin membuatmu bahagia, Vinod, maka aku harus memikirkan tentang Archana. Lihat saja, suatu hari nanti, aku bisa memenangkan hatimu dan membalaskan dendamku. Cukup. Sekarang kita tetapkan lamaran ini dulu. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya agar lamaran ini berhasil? Bagaimana kalau mereka datang di malam hari dan semuanya akan terbongkar di saat semua sedang berbincang-bincang? Oh iya, aku harus mencari tahu apa kelemahan dari ibunya Manaf. Tapi kira-kira apa kelemahannya? Aku belum menemukannya. Mungkin keserakahan. Iya. Sebelum Manaf bertemu dengan Archana, aku akan mengunjungi rumahnya dan memancing ibunya sekali lagi. Iya. Cepat, keretanya hampir berangkat.
Ayo, Bi. Ayo, Bi. Hati-hati. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Ayo, Bi. Kenapa kau kemari? Apa kau tidak lihat kalau ini gerbong perempuan? Dan kita harus melaporkan orang seperti itu. Iya, benar. Dasar penjahat. Bukan, dia temanku. Lalu kenapa? Coba untuk mengerti situasinya. Dia datang untuk membantuku dan keretanya sudah bergerak. Dia akan pindah di stasiun berikutnya. Tuhan telah menciptakan pasangan yang serasi. Semoga Tuhan akan memberi kalian kebahagiaan. Halo? Halo? Halo Archana, keluarga pengantin pria akan datang ke rumah jam 5 sore. Cepat pulang ya. Baik, Bu. Aku akan pulang jam 5. Dengar, hari ini kau harus pulang sebelum jam 5. Kita akan pergi menemui gadis itu. Baik, Bu. Aku akan pulang sebelum jam 5. Aku harus pergi ke kios Pawar. Ini. Ini beratnya 6 tolas. Apa? Kalungnya. Oh, 6 tolas? Iya. Ibu sudah mempersiapkan desain yang sama untukku dan Archana di saat yang sama. Benarkah? Dia akan memberikan di hari pernikahannya. Duduklah, duduk. Ayo, ayo. Iya. Terima kasih. Kau juga duduklah. Oh iya. Baik. Ini manisan untukmu. Kau tidak perlu repot-repot. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ya, silakan. Sebenarnya, apa pendidikan Manaf? Pendapatannya dan semuanya cukup baik, kan? Maksudku, itu cukup bagus. Kenapa kau menanyakan itu semua? Apakah pendidikannya itu penting? Iya. Sebenarnya ibu mertuaku menginginkan pria yang berpendidikan tinggi untuk Archana. Oh, sebenarnya Manaf sudah memiliki tanggung jawab besar di pundaknya dari dia masih kecil. Jadi, dia berhenti sekolah. Tapi, anak itu adalah anak emas. Tidak diragukan lagi, dia sangat luar biasa. Tapi masalahnya... Tapi apa? Tapi bagaimana menjelaskan semua ini kepada keluarga kami? Jadi apa yang harus kami lakukan? Aku punya jalan keluarnya. Kau harus berbohong sedikit pada mereka. Kau hanya perlu memberitahunya bahwa Manaf bukan seorang montir, tapi seorang insinyur mesin. Tidak. Dan dia adalah pemilik bengkel tempat di mana dia bekerja saat ini. Tidak, aku tidak bisa berbohong tentang ini. Aku tidak bisa melakukannya, tidak. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa Dengarkan berbohong. aku. Duduk dulu. Ayo duduklah. Dengarkan. Anakku benci kebohongan. Dia tidak akan setuju melakukan ini semua. Tapi paling tidak coba jelaskan padanya dulu. Apa? Dengar,
tidak ada salahnya berbohong untuk kebaikan, bukan? Tidak akan merugikanmu. Apa maksudmu? Sekarang Archana sudah berumur 26 tahun, tapi dia masih belum menikah. Alasannya, ibu mertuaku sangatlah keras kepala. Dia bersikeras menginginkan pria yang berpendidikan untuk putrinya. Tapi kau tahu bagaimana pria dengan pendidikan tinggi pada saat ini? Mereka lebih memilih gadis-gadis yang berpendidikan tinggi juga. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Sekarang hidup Archana bagaimana? Dengar, semua orang di keluarga kami menyukai Manaf. Dan Manaf dan Archana mereka berdua sangat serasi. Tapi kalau ibu sampai tahu bahwa Manaf tidak berpendidikan, maka... Dengar, hidup Archana tidak akan hancur jika kau berbohong sedikit saja pada kami, kan? Tidak, tapi Manaf. Paling tidak, cobalah untuk menjelaskannya kepada Manaf. Dia pasti akan setuju. Bagaimanapun juga kau adalah ibunya. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Dia tidak akan menyetujuinya. Nyonya Safita dengar. Paling tidak cobalah dulu. Karena aku tidak tahan kalau melihat hubungan ini hancur. Lihatlah, aku punya... Lihat ini. Aku membawa hadiah untuk kalian semua. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak. Ini bukan untukmu. Ini untuk Vandita. Dia akan masuk kuliah. Apa kau akan biarkan lehernya tidak terhias? Pernikahan ini baru saja ditetapkan dan kami telah menerima kalung emas. Gadis ini akan membawakan banyak barang setelah menikah. Aku rasa akan sangat bodoh jika aku membiarkannya pergi dari genggamanku. Ayo simpan ini. Dan aku tahu kau pasti akan membujuk Manaf. Untuk apa kau harus membujuk Manaf? Kakak, Iya, Tuhan memberkatimu. dia adalah kakak ipar dari gadis yang lamarannya diterima oleh Manaf. Oh, aku mengerti. Dan dia datang untuk mengundang kita makan malam. Benarkah? Tentu saja, kami semua pasti datang. Kami akan menunggu kalian semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gawat, jika kakak datang, maka akan sulit bagiku untuk bisa berbohong. Mungkin aku akan bisa menjelaskan kepada Manaf. Tapi kepada dia, apa yang harus aku lakukan? Nirmala? Iya. Ayo masuklah Sulochana. Tidak sekarang, aku sedang terburu-buru ambil ini. Kau menyiapkan manisan hari ini. Apa ada acara penting? Iya, keluarga pengantin pria akan datang untuk menemui Archana. Persatuan ini telah ditetapkan oleh keduanya. Tapi menemui pihak perempuan itu semacam formalitas, kan? Benar kan? Aku tidak pernah mengira kami akan menemukan pria sebaik itu secepat ini. Ya baguslah. Tuhan sudah menjawab doa-doamu. Iya. Sulochana, aku ingin memberitahu sesuatu. Iya, beritahu aku. Tidak hari ini. Karena hari ini kau sedang bahagia. Nanti saja ya. Nirmala, beritahu ada apa? Tidak, besok saja. Beritahu aku ada apa. Kenapa kau buat aku penasaran? Sulochana, kemarin aku melihat Farsha dengan seorang pria. Di dekat stasiun dan di sebuah diskotik. Dia pergi dengan pria itu dengan motornya tepat di hadapanku. Dengar Sulochana, tidak ada masalah kalau seorang perempuan bekerja. Tapi kalau pergi dengan seorang pria sampai larut malam, itu tidaklah baik. Kau harus segera menikahkan Farsha setelah Archana. Farsha, ayo Iya. cepat. Ibu, Siapa pria itu? pria yang mana? Yang mana? Pria yang pergi denganmu sambil naik motor. Itu benar kan? Ibu itu benar, tapi... Ibu sudah salah paham. Ibu tidak salah paham dengan apapun. Ibu tahu semuanya dengan sangat jelas. Nirmala telah melihat kalian berdua.
Hebat. Bibi Nirmala memberitahu dan ibu langsung mempercayainya. Benar, karena dia tidak akan mendapat apapun jika berbohong padaku. Mengerti? Dan ibu juga tahu apa yang bisa kau lakukan dan yang tidak. Tidak, ibu, itu sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya adalah ibu tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau memahamiku. Apa yang Bibi Nirmala lihat itu benar sekali. Tapi dia telah salah paham dengan apa yang dia lihat. Tapi ibu tidak akan pernah mau memahami apapun. Farsha, Kakak, tolong jangan ikut campur. Ibu meminta penjelasan dariku. Baik, aku akan memberinya penjelasan. Apa ibu tahu? Ada hal-hal yang namanya hiburan dalam hidup seseorang, Bu. Setelah bekerja 12 jam seharian di kantor, seseorang ingin pergi menonton film atau pergi ke diskotik. Dengan melakukan hal-hal seperti itu yang bisa membuatnya senang dan nyaman. Itulah yang dilakukan semua teman-temanku, tapi aku tidak, Bu. Karena aku tahu ibu tidak menyukainya. Benarkah? Lalu apa yang kau lakukan kemarin? Kemarin aku tidak ke diskotik, ibu. Aku tidak pergi ke sana. Semua teman-temanku memaksaku, tapi aku tetap tidak mau pergi. Karena aku tahu ibu tidak akan senang jika aku pergi ke sana, Bu. Tapi saat itu aku tidak bisa menemukan bis ataupun bajai di luar kantor. Kemudian temanku Suni mau pergi ke diskotik dan menurunkanku di sana. Saat aku tidak menemukan bajai di luar diskotik itu, dia lalu mengantarku ke stasiun. Aku duduk bersamanya di motor itu untuk ibu. Karena aku tahu ibu akan khawatir jika aku pulang terlambat. Tapi aku tidak tahu jika walaupun sudah melakukan itu semua, aku masih saja tetap salah. Farsha, Sayang, dengarkan ayah, tenanglah. Ayah, aku mohon. Beberapa hari yang lalu, 4 orang datang kemari dan sudah menghina kakak. Bahkan ada pencuri yang masuk ke rumah kita. Uang hilang dari dompetnya. Tapi bahkan setelah itu semua, ibu berjuang dengan semua orang untuknya. Dan hari ini saat Bibi Nirmala mengatakan sesuatu, Ibu, apa ibu tidak percaya pada putri ibu sendiri? Kakak Faisali dan aku tumbuh dengan nilai-nilaimu, Bu. Bolehkah aku katakan sesuatu? Saat terjadi sesuatu pada kakak, ibu sama sekali tidak meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Tapi beda dengan aku. Walaupun aku memiliki penjelasan, ibu langsung menganggap aku salah. Itu tidak adil, bukan, Bu? Farsha. Ibu, aku mohon. Selain Kak Archana dan Faisali, ada anak perempuan lain di keluarga ini. Tapi ada perbedaan besar di antara mereka dan ibu membuktikannya dengan menampar wajahku. Ibu, kejadian yang terjadi hari ini, aku tidak akan pernah melupakannya dan aku tidak akan biarkan ibu melupakannya juga. Ibu selalu bilang bahwa peraturan sama untuk semua, iya kan? Tapi itu tidak benar. Peraturan sama untuk semua orang, tapi beda untuk kakak. Dan sekarang ibu telah mengatakan bahwa aku bersalah. Kemudian aku akan menjadi orang yang bersalah. Kakak selalu mendengarkan perkataan ibu, kan? Jadi mulai hari ini aku tidak akan mendengarkanmu, Bu. Ibu membedakan kami berdua, iya kan? Baiklah, biarkah begitu mulai saat ini. Berapa harganya? 100 rupiah. Ini. Baiklah. Apa ini enak? Tentu saja. Ya, hari ini kami akan menemui calon istri putra kami. Kami harus memberinya hadiah yang bagus. Kalau nanti ternyata makanan ini kadaluarsa. Tuan, kau ambillah ini. Percayalah kepadaku. Kau akan memberiku kontrak untuk pernikahan itu. Manaf akan menikah. Istrinya akan datang ke rumah. Hari ini aku akan... Kakak ipar? Archana, masuklah. Wah,
Kau terlihat sangat cantik. Tapi kalungmu ini sangat kecil. Tunggu dulu. Coba kau pilih dari sini. Kau bisa pakai apapun yang kau suka. Bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Silahkan pakai ini. Ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku pernah melarangmu untuk memakai perhiasanku, Archana? Tidak, Kakak ipar. Aku sudah pakai kalung ini. Ibu, coba jelaskan padanya. Lihat dia memakai kalung yang sangat sederhana. Keluarga pria itu akan datang untuk menemuinya. Dia akan terlihat buruk, kan? Aku punya banyak perhiasan dan tidak mungkin memakai semuanya. Ibu, aku tidak membuatnya untuk disimpan di kotak ini. Aku membuatnya agar bisa dipakai di saat penting seperti sekarang. Ayo pakaikan ini padanya. Dan ibu bisa memakai yang ini. Ibu memakai itu, Biar aku pakaikan ya. tapi Manjusa, Hei Manaf, kita harus pergi sekarang, ya udah mudah. kan? Diam. Kita harus pergi ke Tenang. rumah gadis Duduk di itu. sini. Ayo cepat. Ayo. Diam, Damonar. Kita pergi sekarang. Sudah aku jelaskan Manaf. padamu berulang kali. Apa? Jangan minum. Tapi itu sama sekali tidak ada bedanya. Kau merasa tergoda dan langsung pergi ke bar. Kemudian kau tidak perlu tetap sadar tentang apapun. Paling tidak kau pikirkan tentang anak-anakmu jika kau tidak memikirkan dirimu. Manaf, ayo. Kenapa kau sebut-sebut nama Manaf, ha? Kau telah berjanji pada Manaf bahwa kau tidak akan pernah minum lagi. Apa yang terjadi dengan janjimu, ha? Apa dia tergoda dengan alkohol sepertimu? Menantu perempuanmu sebentar lagi akan datang. Kau sudah mempermalukan dirimu di depan anak-anakmu. Tapi, paling tidak di depan menantumu kau. Tidak, Manaf akan menikah. Jangan uji kesabaranku, Paman, Damonar. Paman, tenang. Biar aku jelaskan pada ayah. Memberinya penjelasan tidak akan merubah apapun, Manaf. Selama ini alkohol sudah merusak otaknya. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Aku mohon tenanglah, Paman. Ibu, biar aku yang mengurus masalah ayah. Hubungi Archana. Tidak sayang. Apa yang mereka pikirkan jika kita membatalkan di saat terakhir begini? Ibu, Bayangkan bagaimana perasaan gadis itu. Kakak iparnya bilang padaku pernikahannya sudah dibatalkan 2-3 kali. Jika pertemuan sekarang kita batalkan, apa yang dikatakan orang? Dia gadis yang tidak beruntung. Dia memalukan. Bagi seorang wanita karakter adalah segalanya. Jika disakiti, maka bagaimana perasaannya? tapi Ibu, Manaf, ibumu benar. Kau harus pergi ke sana. Keluarganya pasti sudah menunggu. Dan jika kau tidak datang, itu akan mengecewakan mereka. Bagus sekali, Safita. Kau harus memberkati dirimu sendiri hari ini. Itu adalah pidato yang sangat hebat. Itu sangat India. Satu gerakan dan skakmat. tapi Paman, bagaimana bisa kita tinggalkan ayah dalam keadaan ini? Sudahlah, jangan benar, khawatir. Dengar, ada paman di sini. Biar paman yang menjaganya. Paman sudah biasa menjaganya. Wow, yang mulia. Sepertinya aku mandi dengan minuman hari ini. Kebiasaan minummu telah membuat hidupku lebih mudah pada hari ini. Berkat kau, kakakku tidak bisa ikut pergi ke sana. Dan karena kau seorang gadis kaya raya akan menjadi menantu di keluarga ini. Kalian pergilah. Dan dengar kakak, aku akan meninggalkan Vandita di sini jika diperlukan. Vandita ada di sini, ya. Jika kalian butuh sesuatu, minta tolong pada dia. Iya, Kami pergi dulu ya. pergilah Manaf. Kalian pergilah. Kau, Tarun? Apa yang kau lakukan di sini, Tarun? Aku sudah lama jadi sahabatmu. Kau ingin bertemu seorang gadis dan kau tidak memberitahuku. Bagus ibu memberitahuku. Atau kau akan... Ibu, Iya, aku menyuruhnya datang membawa mobil. Karena kita harus pergi menemui mertuamu. Sekarang hujan turun.
Bagaimana caranya bisa tepat waktu kalau kita naik bajai? Tapi Bu, kenapa kita harus pergi naik mobilnya? Memangnya Taurun itu orang asing? Teman putraku sudah seperti anakku sendiri, ya kan? Ayolah. Apa maksudmu dengan ini adalah milikku dan milikmu? Ayo, aku akan antar kau dengan mobilku. Dengarkan ayah, iya. tenanglah. Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Ayo, Ya, ayo. sudah datang. Ayo, cepat. Salam, selamat Salam. datang. Salam. 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 Tuhan memberkatimu, Nak. Salam. Semoga Salam, selalu Paman. bahagia. Ini putra sulungku Vinod, Salam. Salam. dan ini adiknya Archana Faisali. Kalungnya berat sekali. Aku belum pernah melihat kalung sebesar itu bahkan dalam mimpi sekalipun. Tapi sekarang aku bisa melihatnya. Menantuku akan membawa kalung seperti itu ke rumahku. Rumahnya juga besar sekali. Sepertinya mereka kaya raya. Ayo, silakan masuk. Terima kasih. Ayo Bu. Terima kasih. Oh ya, Manaf. Hmm. Apakah ayah dan pamanmu tidak datang? Iya, Oh, ayahnya Manaf. Dia adalah seorang aktor. Dan hari ini dia harus tinggal karena sedang ada pertunjukan. Oh, Hari ini dia harus tampil di Pune. Itu sebabnya dia harus pergi. Dan pamannya juga tidak bisa datang karena dia sedang kurang sehat. Jadi kami saja. Tidak masalah. Kami merasa senang kau bersedia menerima undangan kami dan datang ke sini. Mana putrimu? Baiklah, aku akan segera panggilkan. Ayo panggil. Oh ya, hari ini hujan deras sekali. Kalian tidak kesulitan untuk datang kemari kan? Tidak. Kesulitan apa? Tadi kami naik mobil dari rumah dan langsung turun di depan rumah kalian. Jadi masalahnya apa? Tuhan memberkatimu. Berbahagialah. Silakan diminum. Duduklah sayang. Ibu, coba lihat mereka. Manaf, silakan tanyakan apapun pada Archana. Iya Bi. Kau boleh tanya apa saja padanya, Nak. Tidak Bu. Tidak ada yang ingin aku tanyakan padanya. Iya, tapi seandainya Archana ingin bertanya padaku, silakan saja. Tidak. Tidak ada. Nyonya Safita, aku ingin bicara tentang anakku. Tidak, menantumu sudah mengatakan semuanya kepadaku. Dia sudah menceritakan semua hal tentang Archana kepadaku. Itu sebabnya aku telah memutuskan walaupun belum pernah melihat putrimu. Hanya Archana yang akan menjadi menantu kami. Baiklah, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Silahkan. Nyonya Safita, Manjusa telah memberitahumu semua hal tentang Archana, tapi aku masih ingin menyampaikan sesuatu. Semua orang di keluarga kami sangat berpendidikan, tapi putriku, Archana, hanya sekolah sampai kelas 8. Tidak masalah sama sekali. Putrimu itu sangatlah baik, dia sopan dan juga cantik. Dia bisa mengurusi semua urusan rumah tangga sendiri. Dia juga menghormati semua orang, apalagi yang kurang. Hari ini hanyalah ritual untuk pertemuan. Dan ini adalah tanda bahwa kami setuju.